Om Swastiastu, salam nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada Bapak, Ibu Guru di seluruh Indonesia, perkenalkan nama saya Dian Dwi Pajayanti. Saya adalah salah satu seorang guru di Provinsi Bali, Kota Denpasar, mengajar di SMP Negeri 10 Denpasar. Di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu Guru untuk melakukan pengimbasan pelatihan program seri Semangat Guru, kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi. Adapun tujuan yang pertama, memberikan pembekalan kemampuan non-teknis bagi para guru dalam proses adaptasi teknologi. Yang kedua, integritas teknologi dan kemampuan non-teknis ke dalam kelas dapat menginspirasi kolaborasi, komunikasi, pemikiran kritis, dan kreativitas atau 4C, sehingga berdampak lebih besar terhadap hasil belajar. Di sini Bapak Ibu Guru bisa melaksanakan bimbingan teknis ini dengan menggunakan laptop ataupun smartphone. Caranya yaitu Bapak Ibu Guru bisa lihat. Yang pertama, buka Google Chrome, kemudian search Guru Belajar dan Berbagi kemendikbud.go.id, kemudian klik Ayo Guru Belajar, dan nanti klik binte mengenai seri Semangat Guru. Kemudian di sini Bapak Ibu Guru bisa pilih jadwal. Jika sudah memilih jadwal, kemudian melaksanakan binte sehingga progresnya bisa sampai 100%. Kemudian hal-hal yang dipelajari, yang pertama resiliensi, tangguh dan teknologi. Yang kedua, critical thinking, berpikir kritis dan teknologi. Yang ketiga, creativity, konten dan teknik pencitraan. Yang keempat, communication, artinya komunikasi efektif. Yang kelima, empower teacher, artinya penerapan kelas campuran. Dan yang terakhir, collaboration, di mana berkolaborasi dan dampaknya. Yang pertama, resiliensi, itu sama dengan istilah lenting, yaitu kemampuan seseorang untuk bangkit setiap kali mengalami desakan mundur atau bahkan kegagalan. Yang kedua, SAMR, artinya suatu kerangka yang mengilustrasikan tingkat kematangan guru dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran. Hubungan SAMR dengan resiliensi adalah mengetahui SAMR memberikan gambaran kita harus seberapa resilient. Kemudian, tingkat kematangan dari SAMR, yang pertama S, substitusi, A, augmentation, M, modification, R, redefinition, dan yang terakhir, di sini Bapak Ibu Guru bisa perhatikan, jika unggul maka akan dijadikan tenaga untuk semakin maju. Jika ketinggalan maka dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan saatnya mengejar yang maju. Selanjutnya, berpikir kritis. Setiap orang mampu berpikir kritis. Namun untuk menjadi keterampilan berpikir kritis harus dilatih dan dipraktekkan setiap saat. Semakin dilatih, semakin akurat, maka semakin menjadi insting. Produk berpikir kritis adalah penilaian dan keyakinan. Konten dan teknik bercerita. Apa itu konten, Bapak Ibu Guru? Segala bentuk komunikasi, terutama audiovisual, yang berisi sebuah informasi, hiburan, atau ajakan. Bagaimana cara, tahapan membuat konten? Yang pertama, dengan membuat rencana. Yang kedua, mengeksekusi. Kemudian yang ketiga, memasarkan. Jadikan kemampuan bercerita tidak hanya tugas untuk dikerjakan, melainkan semangat belajar sesuatu yang baru, karena kemampuan bercerita berguna di kehidupan kita. Oke, selanjutnya, komunikasi efektif. Pertukaran informasi, ide, perasaan yang menghasilkan perubahan sikap sehingga terjalin sebuah hubungan baik antara pemberi pesan dan penerima pesan. Di sini Bapak Ibu Guru bisa
Perhatikan pada gambar, komunikasi efektif terjadi apabila adanya hubungan baik antara pemberi pesan dan penerima pesan. Selanjutnya, kolaborasi. Proses perubahan memerlukan kolaborasi. Kolaborasi memerlukan komunikasi yang baik, di mana hasil kolaborasi dan komunikasi yang baik akan menghasilkan hubungan yang baik pula. Selanjutnya, penerapan kelas campuran. Penerapan kelas campuran menyajikan pembelajaran yang optimal karena bisa menyediakan pengalaman belajar kepada peserta didik sesuai kebutuhan dan pola belajarnya. Penerapan kelas campuran bersifat luas, baik untuk memenuhi kebutuhan peserta didik, ketersediaan fasilitas belajar, keberagaman akses internet dalam kondisi pandemi yang tidak pasti, serta memungkinkan guru untuk membantu peserta didik menguasai kompetensi abad ke-21 yaitu 4C, di mana yang pertama critical thinking, yang kedua creativity, yang ketiga collaboration, dan yang keempat communication. Konsep pembelajaran campuran blended learning sebagai program pendidikan yang memfasilitasi peserta didik belajar dengan 4 ciri-ciri, yaitu setidaknya mengikuti pembelajaran asinkron yang memungkinkan peserta didik merdeka mengatur waktu, tempat, alur, dan tempo belajar. Setidaknya mengikuti pembelajaran sinkron dengan pendampingan guru pada suatu waktu dengan mode belajar tertentu. Menghubungkan beragam modalitas program atau mata pelajaran, suatu pengalaman belajar yang berintegrasi. Dan yang terakhir, membantu peserta didik menjadi pelajar merdeka belajar dengan memiliki komitmen pada tujuan, mandiri pada cara, dan reflektif dalam mencapai sasaran belajar yang disepakati. Kolaborasi dan dampak. Bapak Ibu guru seluruh Indonesia, di sini saya mengajak Bapak Ibu mempraktekkan materi keseluruhan pembelajaran pada program Guru Belajar dan Berbagi seri Semangat Guru. Kemampuan non-teknis dengan berkolaborasi dan memaksimalkan semua sumber daya, aset, kekuatan potensi, kompetensi yang ada pada diri dan lingkungan sekitar. Di mana sebagai usaha bersama dampak materi demi meningkatkan layanan pembelajaran kepada peserta didik sehingga kualitas pendidikan Indonesia semakin maju. Bapak Ibu guru, ayo segera daftarkan diri Anda untuk mengikuti program Guru Belajar dan Berbagi seri Semangat Guru, Kemampuan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi. Terima kasih, salam guru hebat. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan di share ya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.